Jauh di batas timur Nusantara, di mana Samudra Pasifik bertemu dengan perairan labirin, Raja Ampat, terdapat gugusan pulau yang diselimuti oleh hijau zamrud, Pulau Waigeo dan Batantah. Disinilah, di bawah kanopi hutan hujan tropis yang lebat dan selalu basah oleh embun, alam menyimpan salah satu rahasia evolusi paling radikal di planet bumi. Hutan ini bergerak dalam ritmenya sendiri. Suara tetesan air yang menimpa dedaunan purba menjadi musik latar harian. Di tempat yang terisolasi selama jutaan tahun ini, kompetisi antar makhluk hidup tidak melahirkan taring yang lebih tajam atau cakar yang lebih kuat. Di sini, di bawah bayang-bayang pohon raksasa, evolusi memilih jalur yang berbeda, jalur keindahan, presisi, dan kegilaan visual. Setiap pagi, saat berkabut tebal mulai tersibak oleh garis-garis cahaya matahari pertama, lantai hutan terbangun. Di antara rimbunnya tanaman pakis dan lumut, sebuah kehidupan kecil bersiap untuk memulai rutinitasnya yang luar biasa. Sebuah kehidupan yang didedikasikan sepenuhnya untuk satu tujuan tunggal, kesempurnaan pertunjukan. Makhluk ini tidak berukuran besar, bahkan nyaris tidak lebih besar dari genggaman tangan manusia. Namun, apa yang kurang dalam ukuran? Digantikan oleh ledakan warna yang menentang logika penyamaran di alam liar. Inilah cendrawasih botak, nama yang mungkin terdengar jenaka, namun menyimpan pesona yang tak tertandingi. Mari perhatikan kepalanya. Tidak seperti burung pada umumnya, bagian atas kepala burung jantan sama sekali tidak ditumbuhi bulu. Di sana terhampar kulit polos berwarna biru elektrik yang sangat cerah, menyerupai warna langit siang hari di laut lepas. Kulit biru ini tidak memantulkan cahaya, melainkan tampak seolah-olah memancarkan cahayanya sendiri di kegelapan lantai hutan yang remang-remang. Kulit kepala ini juga dihiasi oleh garis-garis hitam halus yang membentuk pola geometris rumit. Sebuah mahkota alami yang ganjil namun memikat. Turun ke bawah, tubuhnya adalah sebuah kanvas berjalan. Bagian tengkuknya dilapisi bulu berwarna kuning belerang yang pekat. Kontras dengan punggungnya yang diselimuti warna merah darah yang menyala. Pada bagian dada, terdapat perisai bulu berstruktur khusus berwarna hijau zamrud mengilap. Dan yang paling aneh dari semuanya berada di bagian ekor. Dua helai bulu tengahnya memanjang, mengeras, dan melengkung keluar membentuk lingkaran spiral ganda yang sempurna seperti sepasang sabit dari perak. Setiap elemen tubuhnya dirancang bukan untuk terbang cepat, melainkan untuk mencuri perhatian. Bagi seekor cendrawasih botak jantan, hidup adalah tentang mempersiapkan panggung. Ia adalah seorang arsitek lanskap yang sangat obsesif. Di tengah vegetasi hutan yang acak, ia akan memilih sebidang tanah kecil, biasanya berdiameter sekitar 1 meter. Di bawah celah kanopi yang memungkinkan seberkas cahaya matahari menembus langsung ke bawah. Tempat ini disebut sebagai court atau arena panggungnya. Tugas pertamanya setiap hari adalah membersihkan arena ini dari segala bentuk gangguan visual. Menggunakan paruhnya yang kecil namun kuat, ia mulai bekerja. Setiap helai daun kering yang gugur, setiap ranting kecil yang patah. Bahkan serpihan kulit kayu terkecil sekalipun akan dipatuk dan dibuang jauh-jauh keluar batas arena. Jika ada tanaman rambat kecil yang mencoba tumbuh di areanya, ia akan memotongnya tanpa ampun. Ia menginginkan sebuah lantai pertunjukan yang benar-benar bersih, menyisakan tanah coklat gelap yang murni atau batuan lumut yang seragam. Mengapa obsesi ini begitu penting? Jawabannya adalah kontras. Di atas permukaan tanah yang gelap dan polos itulah, warna merah, kuning, dan hijau di tubuhnya tidak akan terdistraksi oleh warna lain. Ia menciptakan latar belakang studio foto alaminya sendiri di tengah keliaran hutan hujan.
Pekerjaan melelahkan ini tidak berlangsung tanpa pengawasan. Dari ranting-ranting pohon yang lebih tinggi, sepasang mata memperhatikannya. Seekor cendrawasih botak betina telah datang. Penampilannya sangat berbeda dengan sang jantan. Ia tidak memiliki mahkota biru terang yang mencolok atau bulu multiwarna. Tubuhnya didominasi oleh warna coklat zaitun yang tenang dengan garis-garis abu-abu di bagian bawah. Tubuhnya sebuah penyamaran sempurna untuk melindunginya saat bersarang. Di dunia cendrawasih botak betina Holge Power, ialah sang juri, kurator, dan penentu masa depan. Sang betina terkenal sangat pemilih dan memiliki standar yang luar biasa tinggi. Ia tidak hanya menilai keindahan bulu sang jantan, tetapi juga menilai seberapa bersih arenanya dan seberapa gigih sang jantan dalam mempertahankan kerapian panggung tersebut. Merasakan kehadiran sang betina, tingkat energi sang pejantan langsung berubah. Ketegangan memenuhi udara hutan yang lembab. Pejantan melompat ke sebuah batang pohon vertikal kecil yang berdiri tepat di tengah atau di tepi arenanya. Ini adalah tiang utamanya, tempat di mana drama visual yang sesungguhnya akan segera dimulai. Sang betina mendarat di ranting rendah tepat di atas kepala sang jantan, melihat lurus ke bawah. Dari sudut pandang inilah rekayasa visual sang jantan bekerja dengan sempurna. Sang jantan mulai mencengkeram batang pohon, memosisikan tubuhnya secara horizontal, lalu membeku sejenak sebelum memulai tariannya. Ia meregangkan bulu-bulu di bagian dadanya hingga melebar, mengubah siluet tubuhnya yang semula mirip burung biasa menjadi sebuah piringan hijau zamrud yang datar dan berpendar. Kepala birunya mendongak tepat menghadap mata sang betina. Dari atas, sang betina tidak lagi melihat seekor burung. Ia melihat sebuah komposisi seni abstrak yang bergerak. Mulut sang jantan terbuka, memperlihatkan bagian dalam paruhnya yang berwarna kuning neon yang kontras, seraya mengeluarkan suara kicauan ritmis yang pendek dan tajam. 20 ekor spiralnya bergoyang-goyang di udara seperti antena magis. Sang jantan bergeser naik dan turun di batang pohon dengan gerakan yang sangat halus, memastikan setiap sudut tubuhnya terpapar oleh seberkas cahaya matahari yang menembus celah daun. Ia memamerkan kilau logam pada bulu dadanya yang berubah warna tergantung dari sudut mana cahaya itu menerpanya. Sang betina memperhatikan setiap detail kecil dengan mata yang tidak berkedip, menganalisis intensitas warna dan presisi gerakan sang jantan. Ini adalah puncak dari seluruh eksistensinya. Sebuah dedikasi tanpa batas terhadap keindahan performa yang telah diasah oleh alam selama jutaan tahun. Di bawah rindangnya hutan Waigeo, pertunjukan teater alam liar terkecil namun paling megah di bumi ini pun selesai. Meninggalkan jejak keajaiban yang membuktikan bahwa alam tidak pernah kehabisan cara untuk menciptakan pesona.